Ternyata 70% masalah keributan di rumah sakit itu penyebabnya cuma satu, antrean yang gak jelas. Resepsionis merupakan garda terdepan. Tapi kalau kerjanya masih ngurusin nomor antrian manual di kertas, ya wajar kalau setiap hari ada mekanik sama pasien. Modern problem needs modern solution. Kami menciptakan program berbasis digital untuk mengatur sistem antrean di rumah sakit dan memudahkan pasien serta admin secara efektif maupun efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fai Katolikma dengan NIM 2510431010 dan Nur Media Armen dengan NIM 2510431035 dari kelompok 22 Project Ujian Akhir Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Ini dengan judul Program Manajemen Antrian dan Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Digital. Kami memilih tema kesehatan karena, seperti yang kita ketahui, masih terdapat beberapa rumah sakit yang belum menerapkan sistem pengambilan antrian secara digital. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa kendala dalam proses pelayanan, seperti antrean pasien yang panjang, waktu tunggu yang lama, serta kesulitan dalam mengelola data pasien secara efektif. Oleh karena itu, kami membuat sebuah program manajemen antrian dan pelayanan rumah sakit berbasis digital yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih terstruktur dan efisien. Program yang kami buat memiliki beberapa fitur utama seperti pengambilan nomor antrean pasien, pengelolaan data pasien oleh admin, serta sistem notifikasi yang membantu admin dalam memantau pasien baru. Dengan menerapkan konsep algoritma dan pemrograman, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem antrean, tetapi juga membantu proses administrasi dan pelayanan pasien agar menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Di sini ada halaman loginnya, Meva Hospital, Your Health Our Priority. Setelah laman loading, kita akan masuk ke laman login. Karena kita sebagai admin, maka kita akan masukkan username dan password sebagai admin. Setelah halaman login, akan masuk ke halaman dashboard. Di dashboard ini terdapat jenis shiftnya, shift apa, polinya, judul hospitalnya, logout, tombol logout ini kalau kita mau keluar. Terus juga ada notifikasi. Di sini adalah halaman selamat datang dengan role sebagai admin, ID pasien yang acak dari 1000 sampai 9999, tersedia 10 dokter dengan 5 poliklinik, total antrean 0 pasien, notifikasi 0. Di sini bisa membuka laman informasi antrean, tapi kalau mau dibuka dari sini juga bisa. Untuk informasi antrean terdapat 5 poliklinik, poli umum, poli gigi, poli anak, poli jantung, dan juga poli mata. Untuk poli umum terdapat 4 jenis dari total antreannya. Untuk menunggu, dipanggil, selesai. Jadi kita sebagai admin, ketika ada pasien yang menunggu, di sini akan terganti nomornya dari 0 menjadi 1. Kalau kita memanggil pasien tersebut dari 1 menjadi 0 dan dipanggil dari 0 menjadi 1. Kalau kita mau menyelesaikan pasien juga sama, dari 1 menjadi 0, pindah ke sini 0 menjadi 1. Begitupun poli gigi, poli anak, poli jantung, dan juga poli mata. Untuk informasi jadwal dokter terdapat di sini spesialisasinya, shiftnya, jam praktek, lokasi, serta rating dokter tersebut. Di sini ada informasi RS, jam operasionalnya, dan keterangan lainnya. Untuk riwayat pendaftaran akan muncul di sini. Panel admin, ini adalah panel yang kita gunakan. Di sini adalah notifikasi. Untuk menambah antrean, kita isi dulu IVA dengan poliklinik, poli umum, masukkan dokter yang jam malam atau jam sore. Masukkan nomor telepon wajib dimasukkan agar admin tahu dan bisa menghubungi pasien tersebut kalau ada apa-apa. Keluhannya kita tulis saja batuk dan pilek.
Tambah antrean. Antrean berhasil ditambahkan dengan nomor antrean A001, nama Iva, poliklinik poli umum dengan Dr. Budi, keluhan dan HP, nomor HP tertera di sini. Untuk melihat antrean saya, nih, ada satu antrean dengan status menunggu. Kita lihat lagi di informasi antrean di poli umum, menunggu 1, total antrean 1. Karena kita sebagai admin, kita akan memanggil pasien yang akan masuk ke dalam ruangan dokter tersebut. Pasien nomor antrian A001, di Poliumum, Silayan Menuju Pemeriksaan Dr. Budi. Terima kasih. Oke, setelah menunggu kita lihat lagi statusnya di sini. Sudah dipanggil. Oke, setelah itu kita akan menyelesaikan antreannya. Selesai. Oh, kita pilih dulu. Selesai. Maka status di informasi antrean di poli umum akan selesai 1 dan total antrean tidak ada. Setelah habis, baru kita reset aja agar dia bisa terreset dengan baik. Jadi untuk alur dari program yang kami buat seperti itu, kita akan keluar dari aplikasinya dan akan muncul lagi laman login seperti ini. Pada fungsi buka detail pasien dalam kurung self, username, program digunakan untuk membuka dan menampilkan data detail pasien berdasarkan username yang dipilih. Fungsi ini menerima parameter username sebagai data pasien yang akan dicari. Pada bagian kode dev buka _detail pasien dalam kurung self, username, program membuat fungsi dengan input berupa username pasien. Selanjutnya, program akan membuka panel admin terlebih dahulu menggunakan kode self, tampilkan panel admin. Tujuannya agar tampilan dan tabel data pasien dapat diakses oleh admin. Setelah itu, program melakukan pengecekan apakah tabel pasien sudah tersedia menggunakan kode if has attribute self tree pasien. Has attribute yaitu fungsi bawaan Python yang digunakan untuk mengecek apakah sebuah objek memiliki atribut tertentu. Pada kode ini, program mengecek apakah objek self memiliki atribut tree pasien atau tidak. Jika tabel pasien tersedia, maka program akan melanjutkan proses pencarian data. Selanjutnya, program membaca seluruh data pasien yang ada pada tabel menggunakan perulangan if item in self tree pasien get children. Perulangan ini digunakan untuk mengambil setiap baris data pasien yang tersimpan pada tabel. Setiap data pasien yang ditemukan kemudian diambil nilainya menggunakan kode value sama dengan self tree pasien item value. Data tersebut berisi informasi pasien yang ada pada tabel. Kemudian, program melakukan pencocokan username melalui kode if value _1 sama dengan username. Program membandingkan username pada tabel dengan username yang dicari. Jika username sesuai, berarti data pasien berhasil ditemukan. Setelah data ditemukan, program akan memilih baris pasien tersebut menggunakan kode self tree pasien selection set item. Kemudian, memberikan fokus pada data dan memastikan posisi data terlihat pada tabel dengan kode self tree pasien focus item self tree pasien see item. Setelah itu, proses pencarian dihentikan menggunakan break agar program tidak melakukan pencarian lagi setelah data pasien berhasil ditemukan. Jadi, secara keseluruhan, fungsi ini bekerja dengan cara membuka panel admin, mengecek ketersediaan tabel pasien, mencari data berdasarkan username, kemudian memilih dan menampilkan data pasien yang sesuai agar admin dapat melihat detail pasien dengan lebih mudah. Selanjutnya,
Pada bagian ini terdapat fungsi announce notifikasi dan announce receptionist yang digunakan untuk memberikan pemberitahuan suara pada sistem. Pada fungsi announce notifikasi self username, program akan mengecek terlebih dahulu apakah fitur suara sudah aktif dengan menggunakan kode if self engine dan and self initialize. Jika aktif, program akan menentukan jenis suara yang digunakan melalui voice type sama dengan self get shift voice. Kemudian, program memilih suara sesuai kondisi, apakah menggunakan suara perempuan atau laki-laki, dengan kodenya self engine set property voice. Setelah itu, program membuat teks notifikasi seperti teks sama dengan f-string, stringnya yaitu ada pasien baru mendaftar, username, silahkan cek panel admin. Teks tersebut akan diubah menjadi suara menggunakan self engine say text, self engine run and wait. Proses suara dijalankan menggunakan thread agar program utama tetap berjalan tanpa terganggu. Sedangkan fungsi announce receptionist self pesan memiliki alur yang hampir sama, tetapi digunakan untuk menyampaikan pesan dari resepsionis. Perbedaannya, teks yang dibacakan langsung berasal dari parameter pesan. Jadi, secara keseluruhan kedua fungsi ini berfungsi sebagai fitur text to speech, yaitu mengubah teks pemberitahuan menjadi suara agar sistem dapat memberikan informasi secara otomatis kepada pengguna. Pada fungsi announcement, self nomor poli dokter, program digunakan untuk memberikan pengumuman suara kepada pasien berdasarkan nomor antrean. Pertama, program mengecek apakah fitur suara sudah aktif melalui kode if self engine and self initialize. Jika fitur suara tersedia, program akan melanjutkan proses pengumuman. Selanjutnya, program menentukan jenis suara yang digunakan melalui voice type self get shift. Kemudian, suara akan disesuaikan menggunakan self engine set property, sehingga sistem dapat menggunakan suara perempuan atau laki-laki. Setelah itu, program membuat pesan pengumuman berdasarkan data pasien. Jika terdapat dokter, maka nama dokter akan dimasukkan ke dalam pesan. Sedangkan jika tidak ada, program hanya menampilkan informasi nomor antrean dan poli. Pesan tersebut kemudian diubah menjadi suara menggunakan self engine say text, self engine run and wait, sehingga pasien dapat mendengar panggilan antrean secara otomatis. Setelah itu, proses suara dijalankan menggunakan thread agar pemutaran suara tidak mengganggu proses utama aplikasi. Melalui fungsi ini, sistem dapat melakukan pemanggilan pasien secara otomatis berdasarkan nomor antrean dan tujuan pemeriksaannya. Selanjutnya, pada fungsi refresh notifikasi list self, program digunakan untuk memperbarui tampilan daftar notifikasi pada sistem. Pertama, program menghapus seluruh data notifikasi lama yang masih tampil pada tabel menggunakan perulangan for item in self, tree notif, get children, self, tree notif, delete item. Tujuannya agar data yang ditampilkan tidak menumpuk dan selalu menampilkan informasi terbaru. Selanjutnya, program mengambil data notifikasi terbaru dari database menggunakan notifikasi sama dengan self db get notifikasi. Setelah data diperoleh, program melakukan perulangan untuk menampilkan setiap notifikasi dengan menggunakan for and in reserve notifikasi, berfungsi agar notifikasi terbaru ditampilkan pada bagian paling atas. Kemudian, program menentukan status notifikasi, apakah pasien baru atau sudah dibaca. Setelah itu, data notifikasi seperti username, ID pasien, email, nomor telepon, tanggal, waktu, dan status dimasukkan ke dalam tabel menggunakan self tree notif insert.
Jadi, secara keseluruhan, fungsi ini berfungsi untuk mengambil data notifikasi terbaru dari database, menghapus tampilan lama, kemudian menampilkan kembali notifikasi yang sudah diperbaharui pada panel admin dengan urutan terbaru berada di atas. Demikian penjelasan dari kami mengenai program manajemen antrian dan pelayanan rumah sakit berbasis digital. Dapat disimpulkan bahwa program yang kami buat merupakan salah satu solusi dalam membantu meningkatkan sistem pelayanan rumah sakit melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya program ini, proses pengelolaan antrian dan data pasien dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Burung pipit terbang tinggi hinggap sebentar di pohon jati. Demikianlah presentasi kami akhiri. Terima kasih atas perhatian Uda dan Uni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.